Evan adalah seorang karyawan biasa di sebuah perusahaan besar di kota metropolitan. Hari-harinya dipenuhi oleh tekanan kerja, target yang tak ada habisnya, dan atasan yang selalu marah-marah tanpa alasan jelas. Namun, malam itu adalah titik terendah dalam hidupnya. Setelah dimarahi habis-habisan oleh bosnya di depan seluruh tim, karena kesalahan kecil yang tidak disengaja, Evan mendapat kabar buruk lainnya. Ia akan dirumahkan dalam waktu dekat akibat pemotongan anggaran perusahaan. Ia pulang ke apartemen kecilnya dengan langkah gontai, membawa beban berat di hatinya. Belum lagi, hubungannya dengan kekasihnya, Rina, juga sedang di ujung tanduk. Mereka sudah bertahun-tahun bersama, tetapi kesulitan ekonomi membuat Rina merasa lelah dan putus asa. Beberapa hari lalu, mereka bertengkar hebat, dan Rina mengatakan bahwa mungkin sudah waktunya bagi mereka untuk berpisah. Hujan deras turun saat Evan melangkah pulang, membasahi jalanan yang sunyi. Di tengah kegelapan malam itu, Evan merasa seperti orang yang benar-benar sendirian di dunia ini. Evan pulang dalam keadaan hancur setelah dimarahi bos dan mengetahui bahwa ia akan dirumahkan. Di tengah malam yang dingin, ia menemukan anak kucing kecil bernama Bima di kotak karton basah. Bintang-bintang, setelah beberapa minggu merawat Bima, Evan mulai mencoba bangkit dari rasa putus asanya. Namun, tanpa pekerjaan tetap, uang tabungannya semakin menipis. Ia mulai melamar pekerjaan di mana-mana, tapi seringkali mendapatkan penolakan karena pengalamannya dianggap kurang relevan dengan posisi yang dibutuhkan. Namun, ada satu hal yang membuat Evan tetap bersemangat. Bima, setiap pagi, sebelum duduk di depan laptop untuk melamar pekerjaan, Evan menghabiskan waktu bermain dengan Bima. Mereka berlarian di ruang tamu kecil, saling bersembunyi di balik furnitur, atau hanya duduk bersama di sofa sambil menonton film dokumenter tentang alam. Suatu hari, saat Evan sedang frustrasi karena gagal mendapatkan wawancara lagi, Bima tiba-tiba melompat ke pangkuannya dan menjatuhkan bola mainannya ke atas keyboard laptop. Evan tertawa keras untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu. "Bima, kamu benar-benar tahu cara menyemangati orang," gumam Evan sambil mengelus kepala Bima. Bima telah menjadi pelariannya dari tekanan dunia nyata. Meskipun Evan masih belum berhasil mendapatkan pekerjaan baru, kehadiran Bima membuatnya merasa bahwa segalanya tidak terlalu buruk. Di taman kecil, Evan bertemu Maya dan kucing betina miliknya, Sita. Awalnya, kedua kucing itu tampak curiga satu sama lain, tetapi ketika Maya melemparkan bulu-burung mainan, mereka langsung berlarian bersama. Setelah beberapa percakapan ringan, Evan mengetahui bahwa Maya adalah seorang analis data di sebuah perusahaan besar. Namun, baru-baru ini, ia juga di PHK karena perusahaan melakukan restrukturisasi besar-besaran. "Aku sudah bekerja sangat keras selama bertahun-tahun, tapi ternyata itu tidak cukup," kata Maya pelan. Matanya tampak kosong. "Aku bahkan tidak punya waktu untuk urusan pribadi. Aku hanya ingin bekerja dan membuktikan bahwa aku bisa sukses." Evan mengerti perasaan Maya. Ia juga merasa seperti dicampakkan oleh kehidupan kehilangan pekerjaan, hubungan dengan Rina yang renggang, dan masa depan yang tak pasti. Tapi di taman itu, melihat Bima dan Sita bermain bersama, ia merasa ada harapan baru. Maya tersenyum lembut saat melihat Sita bermain dengan Bima. "Mungkin inilah cara Tuhan memberiku kesempatan untuk memulai dari awal." Seiring waktu, hubungan Evan dan Maya semakin dekat. Mereka sering bertemu di taman, membawa Bima dan Sita untuk bermain bersama. Kadang-kadang, mereka membicarakan masa lalu masing-masing tentang kegagalan, ketakutan, dan harapan. Evan mengungkapkan bahwa ia merasa tidak berguna karena belum berhasil mendapatkan pekerjaan tetap. Maya mendengarkannya dengan penuh empati. "Aku tahu rasanya merasa gagal," kata Maya, "tapi lihatlah dirimu sekarang. Kamu sudah memberikan kasih sayang yang luar biasa kepada Bima, dan dia membantu kamu melewati masa-masa sulit. Itu bukan sesuatu yang semua orang bisa lakukan." Maya juga memberikan saran praktis. Ia menyarankan Evan untuk mencoba bidang-bidang baru, seperti desain grafik atau penulisan konten yang mungkin lebih fleksibel daripada pekerjaan kantor tradisional. "Inspirasi bisa datang dari mana saja," kata Maya. "Lihat saja aku mencoba belajar ilustrasi digital sejak aku di PHK. Mungkin ini kesempatan untuk mencoba sesuatu yang baru." Dengan dukungan Maya, Evan mulai belajar tentang desain grafik secara online. Ia bahkan mencoba membuat logo untuk usaha kecil-kecilan temannya. Hasilnya cukup baik, dan ia mulai merasa percaya diri lagi. Sementara itu,
Maya juga mulai menemukan minat barunya dalam seni digital. Ia sering menggambar ilustrasi lucu tentang kehidupan sehari-harinya bersama Sita. Beberapa gambar tersebut ia unggah ke media sosial, dan ternyata mendapat respons positif dari banyak orang. Badai besar yang membuat Bima hilang ternyata menjadi titik balik dalam hubungan Evan dan Maya. Saat Evan panik mencari Bima, Maya adalah orang pertama yang membantunya. Ketika mereka akhirnya menemukan Bima di depan pintu rumah Maya, Evan merasa begitu lega. "Terima kasih, Maya," kata Evan dengan suara bergetar. "Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan jika aku kehilangan Bima." Maya tersenyum lembut. "Kamu tidak akan kehilangannya. Kita semua di sini untukmu." Dari hari itu, Evan mulai membuka hatinya lebih lebar kepada Maya. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya memiliki Bima sebagai pendukungnya, tetapi juga Maya. Bersama-sama, mereka membentuk tim kecil yang saling mendukung dalam suka dan duka. Maya juga mulai merasa nyaman berada di dekat Evan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan kehangatan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Setelah beberapa bulan bekerja keras, Evan akhirnya mendapatkan pekerjaan paruh waktu sebagai desainer grafis di sebuah startup kecil. Maya juga mulai mendapatkan proyek-proyek freelance untuk ilustrasinya. Mereka memutuskan untuk pindah ke sebuah rumah kecil di pinggiran kota, tempat Bima, Sita, dan anak-anak kucing mereka bisa bermain bebas. Evan merasa bahwa ia telah menemukan stabilitas baru dalam hidupnya. "Bima benar-benar membantuku melewati masa-masa sulit," kata Evan kepada Maya suatu malam. "Tanpanya, aku mungkin tidak akan pernah bertemu denganmu." Maya tersenyum, "Dan Sita membantuku menemukan sisi lain dari diriku yang belum pernah aku kenal sebelumnya. Kita semua saling menyembuhkan satu sama lain." Beberapa tahun kemudian, Evan telah berkembang menjadi seorang desainer grafis profesional yang sukses. Maya juga semakin dikenal sebagai ilustrator yang karyanya dipamerkan di galeri lokal. Hubungan mereka tumbuh dari persahabatan menjadi cinta yang mendalam. Meski mereka tidak pernah mengucapkan kata-kata romantis secara eksplisit, kebersamaan mereka terasa begitu alami. Setiap malam, mereka duduk di halaman belakang rumah, menatap bintang-bintang sambil mengingat momen-momen indah bersama Bima dan Sita. Ketika Bima meninggal, Evan merasa seperti kehilangan sebagian dari dirinya sendiri. Ia duduk di samping tubuh Bima yang sudah tak bernyawa, memegang erat bola mainan favoritnya. "Kamu selalu ada di setiap langkahku, Bima," bisik Evan. "Terima kasih telah menjadi sahabat terbaik yang pernah kumiliki." Maya memeluknya erat, mencoba menenangkan hatinya. "Dia tidak pernah benar-benar pergi, Evan. Dia ada di setiap kenangan indah yang kita buat bersamanya." Bintang-bintang